Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan materi tentang pengenalan perangkat TIK. Sebelum kita membahas lebih lanjut, persiapkan dulu aplikasi Tim yang ada di Androidmu. Karena di aplikasi Tim ini di situ sudah kami berikan materi tentang pengenalan TIK. Silahkan di-download. Materi itu dibaca dan dipahami dengan baik. Caranya mendownload adalah sebagai berikut. Pertama, kita cari dulu aplikasi Tim yang sudah kita setting atau sudah kita atur di Android kita. Tentunya login dan password sudah diberikan oleh sekolah. Berikutnya, kita menuju ke menu Tim, lalu kamu cari kelasmu. Misalkan kita kelasnya kelas 7G, maka kita cari 7G, pilih umum atau general. Selanjutnya, pilih status yang sudah saya upload file tersebut. Nama filenya yaitu tik01.ppt. Itu file yang materi pertemuan pertama ini. Silahkan kamu klik saja, nanti otomatis akan terbuka di Androidmu. Silahkan dipelajari materi tersebut, dibaca dan dipelajari materi tersebut. Bila perlu dicatat hal-hal penting terkait inti dari materi yang Pak Edi sampaikan lewat presentasi ini. Nah, pada sesi pagi hari ini, pengenalan TIK ini kami akan membahas tentang apa itu TIK dan juga aspek apa saja yang ada di TIK. Oke, jadi diharapkan siswa mampu memahami dan mengoperasikan perangkat TIK di sekitarnya. Nah, langsung saja Pak Edi sampaikan, apakah TIK itu menurut definisi yang dari beberapa referensi, TIK adalah teknologi yang menyertai proses komunikasi untuk menyampaikan informasi. TIK dalam bahasa Inggris disebut ICT atau Information and Communication Technology. Aspek apa saja yang ada di dalam TIK? Tentunya aspek yang ada dalam TIK ini terdiri dari dua. Satu, teknologi informasi. Teknologi informasi ini meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi dan pengelolaan informasi. Yang kedua, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi dan pengirim ke penerima. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi merupakan padanan tak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan proses manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antara pengirim dan penerima. Adapun istilah yang terkait dengan TIK, salah satunya yaitu telematika. Telematika ini merupakan singkatan dari telekomunikasi dan informatika. Kadang disamakan dengan TIK. Perbedaannya, telematika hanya mengkhususkan pada pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan informasi melalui peralatan telekomunikasi. Istilah yang lain ada lagi istilah telekomunikasi. Telekomunikasi ini adalah teknik pengiriman pesan jarak jauh, misalnya jaringan komputer dan telepon. Berikutnya, manfaat apa saja dengan belajar TIK? Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu kita untuk mengenal, menggunakan, dan merawat peralatan TIK, serta menggunakan segala potensi yang ada untuk mengembangkan kemampuan diri. Selain itu, penguasaan TIK
akan meningkatkan kualitas hidup di berbagai bidang melalui proses pendidikan yang berlaku pada semua tingkatan dan lintas ilmu. Sedangkan tujuan dari pembelajaran TIK meliputi 1. Agar kita memahami seluruh peralatan yang digunakan, termasuk komputer, dan juga memahami informasi. Artinya, kita mengenal istilah-istilah yang digunakan pada TIK, terutama pada komputer. Yang kedua, mampu menyadari keunggulan serta keterbatasan komputer serta dapat menggunakan komputer secara optimal. Yang ketiga, mampu memahami bagaimana dan di mana informasi dapat diperoleh, bagaimana cara mengolah informasi, serta bagaimana cara menyampaikannya. Berikutnya, peralatan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya yaitu dibagi dua aspek tadi ya. Yang pertama teknologi informasi, contohnya komputer, faksimiles, radio, televisi, LCD proyektor, internet. Nah, ini tentunya perangkat-perangkat ini ada di sekitar kita dari aspek teknologi informasi. Oke, kita jelaskan lebih detailnya. Yang pertama, contoh tadi ya, komputer. Komputer yaitu alat untuk memanipulasi dan mengelola data berdasarkan perintah yang diberikan. Komputer dapat digunakan sebagai pengirim, penerima, pengolah, dan penyimpan informasi. Nah, ini untuk komputer ataupun laptop, ini pengertiannya hampir sama, hanya saja perbedaannya dari segi fisiknya. Kalau dari segi kinerjanya tentunya memiliki kesamaan. Berikutnya yang kedua, contoh untuk faksimile. Faksimile atau fax, mesin fax ya. Nah, yaitu alat untuk mengirim atau menerima informasi melalui telefoto. Dengan sistem reproduksi fotografi, kita dapat mengirimkan salinan isi halaman baik berupa tulisan maupun gambar ke mesin faksimile lain melalui saluran telepon. Yang ketiga, radio, yaitu alat penerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan media gelombang elektromagnetik. Saat ini radio banyak yang dilengkapi dengan pemutar kaset, CD, atau perekam suara. Dan sekarang juga untuk radio digital juga sudah berkembang dengan pesat untuk saat ini. Berikutnya yang keempat, contoh televisi, yaitu alat penerima informasi berupa gambar dan suara yang dapat menerima transmisi gambar dan suara secara langsung atau real time. Televisi mampu menerima sinyal dari pemancar gelombang atau satelit maupun kabel. Nah, sekarang untuk televisi ini kan berkembang saat ini televisi digital. Mungkin kalian bisa berlangganan ke IndiHome atau ke Indovision. Nah, itu salah satu contoh televisi digital. Tentunya juga sekarang berkembang lagi televisi Android. Ya. Nah, begitu pesatnya teknologi televisi ini, maka kita dimudahkan untuk bisa menikmati kegunaan dari televisi. Yang kelima, proyektor. Proyektor ini hampir di sekolah SD, SMP, SMA ataupun di perkuliahan ini banyak digunakan dalam rangka mendukung pembelajaran di kelas atau pada saat meeting. Nah, ini digunakan LCD ini sebagai alat penyampai informasi yang berguna untuk menampilkan informasi berupa gambar atau suara. Jadi alat ini digunakan untuk menayangkan presentasi suatu informasi yang diperoleh dari CPU, komputer, atau laptop. Dan bahkan sekarang untuk presentasi LCD juga bisa dikoneksikan dengan Android. Nah, begitu mudahnya, maka kita bisa menambahkan untuk konektornya. Yang keenam, internet. Ini tidak asing bagi kita yang hidup di era sekarang tentunya, apalagi masa pandemi ini. Internet sangat penting sekali dalam kita berkomunikasi untuk pembelajaran, untuk transaksi perbankan, transaksi belanja online, dan beberapa fasilitas yang lain. Internet sendiri
memiliki pengertian, yaitu suatu jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, atau istilahnya interconnected network, yaitu jaringan yang saling terkoneksi. Internet terdiri atas miliaran jaringan milik akademi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan. Fasilitas yang ada di internet, yang pertama contohnya yaitu email. Email ini hampir pada saat kita memiliki Android, wajib memiliki email untuk mendaftarkan di sistem Android kita ataupun di iPhone kita. Nah, ini sangat penting karena itu untuk memudahkan nanti dalam pengaturan penggunaan Android ataupun iPhone dan juga fasilitas internet yang lain. Kalau kita ingin menggunakan lebih maksimal lagi kegunaan dari Android yang kita miliki atau iPhone yang kita miliki. Email ini merupakan surat elektronik mail atau surat elektronik untuk mengirimkan berita atau informasi ke penerima orang lain tentunya. Yang kedua, mailing list. Mailing list ini tentunya aplikasi atau fasilitas di internet yang bentuknya hampir sama seperti email. Bedanya kalau email ini secara pribadi, personal, kalau mailing list ini secara berjamaah atau berkelompok. Sama seperti kalau di WA kan ada WA Japri istilahnya, dan ada lagi WA Group. Nah, mailing list ini hampir sama seperti WA Group, cuma bedanya untuk menggunakan fasilitas email. Ada lagi news group, salah satu aplikasi di internet untuk bisa kita gunakan. Yang keempat ada World Wide Web atau web. Web ini menampilkan informasi tentang perusahaan atau lembaga. Ini semacam lembaran yang ada di digital di internet untuk memberi informasi kepada pengguna di internet. Bisa berupa teks, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Yang kelima ada lagi telnet. Telnet atau telecommunication network. Ini untuk jaringan telekomunikasi di internet. Ada lagi yang 6 yaitu file transfer protocol atau FTP, dan masih banyak fasilitas di internet yang lain. Ada lagi untuk shopping atau belanja online ataupun untuk video blog atau vlog ya. Ini fasilitas yang ada di internet. Berikutnya, kalau tadi kita sudah menyampaikan materi tentang perangkat teknologi informasi, berikutnya aspek yang kedua yaitu aspek teknologi komunikasi. Contoh peralatannya atau perangkatnya, satu satelit, yang kedua modem, yang ketiga telepon, yang keempat handphone. Dan bisa kita berikan contoh. Selain itu ada lagi mungkin handy talkie atau HT. Nah, kita jelaskan lebih detailnya, yaitu yang pertama satelit. Satelit ini merupakan teknologi yang biasanya digunakan oleh misalnya satelit televisi. Satelit televisi ini menerima sinyal dan stasiun televisi, kemudian sinyal dipancarkan kembali ke bumi dalam jangkauan yang luas. Sinyal ini diterima dan diubah oleh televisi menjadi gambar dan suara. Contoh lainnya ialah satelit telekomunikasi untuk menerima dan memancarkan sinyal telepon atau handphone. Yang kedua, modem. Modem yaitu perangkat hardware yang dipasang pada komputer dan berfungsi untuk mengubah sinyal digital komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya, sehingga informasi dapat dialirkan biasanya melalui saluran telepon. Modem memungkinkan kita mengakses internet. Tentunya kalau kita berlangganan internet, pasti ada perangkat yang namanya modem. Karena
modem ini sangat penting, maka mempengaruhi kecepatan akses kita untuk menggunakan internet. Cepat dan lambatnya internet juga tergantung paket yang kita pilih, atau kalau di Android tentunya kuota data yang kita miliki. Nah, ini sangat penting sekali kalau kita koneksi ke internet harus ada modem. Karena sebagai perantara untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan di internet. Yang ketiga yaitu telepon, yaitu alat telekomunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara secara langsung atau real time dari jarak jauh dengan menggunakan jaringan telepon. Saat ini telepon dapat juga digunakan untuk mengirim SMS. Nah, ini telepon yang bisa kita kembangkan sekarang menjadi handphone tentunya. Nah, handphone ini merupakan bagian dari contoh yang keempat. Apakah beda telepon dengan handphone? Tentunya beda dari segi fasilitas, ya, ataupun dari segi bentuk juga beda. Kalau telepon ini tentunya kalau dulu ada telepon rumah, ya, hanya bisa kita menerima dan mengirim di rumah. Yang keempat yaitu handphone. Ini bisa kita gunakan sebagai alat komunikasi yang memiliki kemampuan mengirim dan menerima suara secara langsung. Fasilitasnya lebih lengkap daripada telepon. Selain untuk SMS, kita juga bisa menggunakan video conference atau teleconference di handphone kita, seperti webinar atau Vicon, video call, ya. Nah, ini tentunya handphone ini sangat beragam penggunaannya. Handphone terhubung pada jaringan telepon melalui gelombang radio. Jaringan ini terhubung pada satelit telekomunikasi. Nah, itu beberapa contoh dari aspek teknologi komunikasi. Selain tadi sudah kami jelaskan tentang teknologi informasi. Saya berharap semua siswa bisa memahami materi yang kita sampaikan walaupun singkat. Silakan bisa dicatat beberapa poin penting tentang kedua aspek tersebut. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.